Ruang Bicara IPA. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada ketum dan waketum baru Kabinet Geotera. Di episode ini juga kita bakal ngebedah nih, apa aja sih yang mereka bawa di kabinet kita kali ini. Nah, selanjutnya di sini kan saya sebagai host baru nih di episode kali ini. Perkenalkan dulu ya, nama saya Farah Pratami. Dan boleh selanjutnya perkenalan dulu untuk ketum dan waketumnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Sodik selaku Ketua Umum HMJ Pendidikan IPA tahun 2026. Halo, saya Melia selaku Wakil Ketua Umum HMJ Pendidikan IPA 2026. Nah, kabinet kita ini kan namanya Kabinet Geotera nih. Apa sih filosofi di balik nama itu dan apa sih visi misi utama yang kita ingin capai? Oke, untuk di HMJ Pendidikan IPA tahun 2026 ini kami membawa nama Kabinet Geotera. Nah, Kabinet Geotera ini kami ambil dari salah satu fokus keilmuan yang ada di IPA, yaitu rumpun IPBA. Nah, Geotera sendiri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu geo dan juga tera. Nah, untuk geo sendiri yaitu artinya bumi ataupun ruang, dan untuk tera sendiri yaitu kekuatan. Nah, harapannya untuk di Kabinet Geotera ini kami bisa kuat bersama-sama dalam mengemban amanah yang tentunya telah kita emban ya selama satu periode ke depan. Nah, untuk visi dan misi mungkin dari visi sendiri kita membawakan tentunya yang lebih baik ya. Mungkin dari harapan kita tentunya visi ini bisa membawa HMJ Pendidikan ini menuju HMJ yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk visi sendiri itu mewujudkan HMJ Pendidikan IPA Untirta yang adaptif, progresif, dan inovatif sebagai wadah pengembangan mahasiswa yang berlandaskan asas kebersamaan dan kolaborasi. Nah, di sini kami membawakan asas kebersamaan dan kolaborasi. Nah, harapannya di setiap program kerja ataupun agenda kita bisa terus bersama-sama di HMJ Pendidikan IPA ini. Mungkin bisa ditambahkan oleh waketum saya di. Oke, kita selanjutnya itu di misi kita di Kabinet Geotera ini ada salah satunya itu membangun komunikasi yang terbuka, efektif, dan transparan untuk memperkuat solidaritas. Harapan kita di sini menjalankannya misi ini agar kita sangat mewadahi anggota HMJ untuk aspirasi-aspirasinya agar komunikasi itu transparan. Sehingga jika komunikasi transparan itu bisa memperkuat solidaritas kita, seperti itu. Lanjut, misi kedua kita itu ada mewadahi pengembangan diri mahasiswa IPA agar menjadi pribadi bertakwa, berintegritas, kompeten, kreatif, dan berdaya saing melalui program yang inovatif. Tentunya kita sebagai himpunan ya sangat mewadahi banget perkembangan untuk anggota HMJ itu mengembangkan dirinya seperti itu. Selanjutnya itu ada mendorong tata kelola HMJ IPA yang efektif, transparan, dan berkelanjutan dengan semangat integrated, smart and green yang selaras dengan misi jurusan pendidikan IPA. Boleh dijelasin oleh? Oke, jadi itu visi dan misi yang akan kami bawa di Kabinet Geotera. Nah, berbagai rintangan dan tantangan mungkin kita akan lalui bersama-sama ya tentunya di Kabinet Geotera ini. Seperti itu. Nah, baik. Bicara soal aksi nyata nih. Nah, seringkali kan visi misi itu emang bagus di atas kertas, tapi sulit untuk dieksekusinya nih. Kira-kira apa sih aksi yang konkret yang ingin kalian tinggalkan di akhir periode nanti? Tentunya harapan besar kita nanti setelah ya terutama untuk kita anggota HMJ-nya sendiri, harapan kita ketika keluar dari HMJ-nya itu dapat menambah pengembangan dirinya gitu, terutama pada pengalaman mereka tuh di HMJ-nya sendiri gitu. Tentunya pasti banyak banget pengalaman mereka yang akan yang akan didapatkan ketika masuk himpunan ini. Karena di dalam satu kabinet ini kita kan akan menjalankan namanya proker agenda ya, dan itu insya Allah akan membekalkan teman-teman anggota HMJ untuk kedepannya seperti itu. Oke, berbicara soal aksi nyata nih, kami harapannya khususnya saya sebagai ketua umum dan juga wakil ketua umum, kita sebenarnya banyak sekali program dan juga agenda terbaru nih dari HMJ Pendidikan IPA. Tentunya dari program-program kerja seperti kita ada Expo ya, Expa. Nah, Expa itu merupakan salah satu program di HMJ Pendidikan IPA Kabinet Geotera ini
yang nantinya kita akan terjun langsung ke sekolah-sekolah, misalkan sekolah-sekolah di SMP yang berada khususnya di Kota Serang. Nah, seperti itu nanti harapannya berbagai program dan agenda ini dapat memberikan pembelajaran nih bagi semua pengurus ataupun dari BPH ataupun dari anggotanya ya, untuk dijadikan sebagai untuk pembelajaran lah ke depannya, sehingga ketika mereka emang udah keluar, ketika kita semua udah selesai nih di periode ini, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan tujuan kita juga tercapai bersama-sama. Seperti itu. Baik. Nah, sebagai kabinet baru juga nih, apa sih tantangan terbesar kalian yang kalian hadapi, dan bagaimana sih cara kalian tuh menyatukan kepala-kepala yang beda-beda di kabinet ini? Oke, mungkin boleh Dari Temel ya. Tentunya ya teman-teman, untuk tantangan ya. Tantangannya itu yang pasti pertama ego kita juga. Ego kita dimana kalau misalnya untuk mengatasi solusi itu, kita sih sebagai pimpinan, ketua umum dan wakil ketua umum itu berusaha untuk bersikap netral seperti itu. Jika ada berbedanya pendapat, kita berusaha netral gitu. Kita mewadahi aspirasi satu dan aspirasi lainnya, sehingga kita mencari jalan keluar, jalan tengahnya lah gitu. Iya. Ada yang ingin ditambahkan? Oke, sebetulnya sangat berat ya pertanyaannya, karena untuk memahami diri sendiri aja belum sangat mampu gitu ya. Ini dipaksa untuk memahami 53 orang ya kita di periode ini. Nah, terutama tuh yang kita paling sulit mungkin ya, itu adalah masalah ego. Karena dengan berbagai kepribadian yang ada di HMJ, untuk orang-orangnya sendiri di 53 orang nih, itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, dan tentunya banyak sekali potensi juga nih, selain dari ego yang mungkin mereka punya masing-masing ya, tapi mereka juga punya potensi yang alhamdulillah di situ bisa kita selaraskan untuk mencapai tujuan kita itu. Mungkin yang paling agak susah ya di setiap proker ataupun agenda, mungkin dari pemikiran yang berbeda-beda tadi itu. Iya benar. Nah, selanjutnya kira-kira ada apa aja sih departemen-departemen di Kabinet Geotera ini, dan jelasin aja nih secara singkatnya masing-masing departemennya. Oke, di Kabinet Geotera ini ada 5 departemen ya. Yang pertama itu ada Medkominfo, yang kedua itu ada kaderisasi, ketiga ada pendidikan, dan yang keempat ada minat dan bakat, dan yang terakhir ada Departemen Sosial dan Advokasi. Nah, untuk di Departemen Medkominfo ini, seperti yang kita sedang lakukan nih, kita sedang podcast ya bersama para pengurus di Departemen Medkominfo, yang artinya mereka sudah pasti mengurusi tentang komunikasi, publikasi, dan juga media yang berkaitan dengan semua program kerja dan juga agenda dari Kabinet Geotera ini. Nah, yang kedua itu ada kaderisasi nih. Nah, kaderisasi ini fokus pada pengembangan dan pembinaan dari himpunannya sendiri, dari pengurus himpunan maksudnya. Nah, dari situ semua hal-hal yang berurusan dengan pengembangan dan juga yang lain itu berkaitan dengan kaderisasi. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan. Nah, pendidikan ini kita ada 2 nih. Dari pendidikan itu ada pendidikan umum dan juga pendidikan kerohanian, yang semuanya memiliki fokus masing-masing. Yang untuk pendidikan umum itu berfokus pada yang umumnya, sedangkan yang pendidikan kerohanian itu fokusnya pada kerohanian gitu. Nah, mungkin untuk fokus secara pendidikannya aja nih, itu lebih ke fokus untuk peningkatan pengetahuan dan juga intelektual, khususnya untuk pengurus HMJ dan juga umumnya untuk KBM Pendidikan IPA sendiri. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya itu kita ada Departemen Minat dan Bakat ya teman-teman. Dimana minat dan bakat itu departemen yang mewadahi segala hobi, segala minat dan bakat dari anggota HMJ-nya sendiri sampai KBM Pendidikan IPA Untirtanya. Nah, selanjutnya itu ada Sosvokasi, di mana sosial dan advokasi. Di mana sosialnya itu mengelola kegiatan sosial seperti salah satunya di prokernya itu ada pengabdian. Nah, selanjutnya untuk advokasinya menguruskan peradministrasian mengenai advokasi yang dibutuhkan anggota maupun KBM Untirtanya sendiri, IPA Untirtanya sendiri. Itu adalah departemen yang ada di Kabinet Geotera. Wah, banyak sekali ya departemen-departemen yang ada di Kabinet Geotera ini. Nah, ini terakhir ya.
satu pesan nih buat mahasiswa pendidikan IPA yang mungkin masih spektif atau belum tahu nih soal kabinet baru kita ini. Silahkan. Satu pesan boleh? Satu pesannya, pesan untuk mahasiswa ataupun KBM pendidikan IPA Untirta khususnya, semoga bisa membantu untuk berpartisipasi untuk meramaikan dari segala agenda proker kita selama satu periode ini, karena proker agenda kita yang kita buat adalah salah satu tujuannya untuk mahasiswa IPA-nya sendiri. Cukup. Oke, kalau untuk pesan untuk KBM dari saya sendiri ya, mungkin dari pengurus himpunan sendiri kita sangat amat terbuka bagi semuanya, KBM IPA khususnya, untuk ya ikut berpartisipasi secara aktif, baik itu di agenda HMJ ataupun di program-program yang ada di HMJ sendiri. Nah, harapannya dari semua program ataupun agenda kita dapat bisa bekerja sama, baik itu dalam meramaikan kegiatan ataupun yang lainnya. Dan juga kami di sini himpunan sebagai wadah ya bagi semua mahasiswa pendidikan IPA untuk menyalurkan semua potensi ataupun bakat yang dimilikinya oleh masing-masing gitu. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih kepada Bang Akbar sama Teh Melia selaku ketum dan waketum dari Kabinet Geotera. Sekarang udah nggak terasa nih, udah di penghujung episode saja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton episode ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada tamu kita yang spesial ini, ada ketum dan waketum kita di Kabinet Geotera ini. Terima kasih dan jangan lupa nonton episode selanjutnya. Bye-bye.